Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Nah, pemirsa, ini kan di era digital semua lini itu terlibat ya. Banyak banget aspek-aspek yang kita butuh penyesuaian nih, bagaimana dan seperti apa caranya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hal tersebut bersama dengan orang yang tepat tentunya dengan tema kita pada hari ini, ASN Muda di Era Siaran Digital, bersama dengan Dirum TVRI Ibu Rika Damayanti. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu. Halo Tari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kamu sehat juga ya? Alhamdulillah. Kelihatannya kayak gimana? Sehat sehat banget. Kalau Tari sehat, kalau saya sehat sekali. Oh gitu. Tetap menang Bu Rika satu langkah gitu ya. Bu Rika udah lama banget nggak ketemu. Ya udah terakhir tahun lalu mungkin ya. Tahun lalu, ya, iya ya. betul. Sampai akhirnya hari ini ketemu Bu Rika lagi, luar biasa sekali. Alhamdulillah bisa kesini, studionya bagus. Masya Allah, selalu mempesona pokoknya Ibu Rika. Ibu sekarang gimana kesibukannya di luar pekerjaan ya? Menjadi lebih banyak waktu yang tersita ya. Karena kalau dulu ketika di Bengkulu kan ngurusinnya cuma Bengkulu aja. Kalau sekarang saya ngurusin 34 stasiun plus kantor pusat lah ya. Tapi enggak apa-apa, itu adalah tantangannya. Karena Ibu Rika adalah seorang wanita yang aktif sekali. Tapi mengurusi semua stasiun TVRI yang ada di Indonesia itu kayak gimana sih Bu rasanya? Memang Ibu tidak merasa terbebani, cuma pasti kan ada rasa kayak capek mungkin, apalagi berbeda ya sekarang. Ya itu wajar lah ya, wajar ya, menurut saya wajar. Dan TVRI kan punya banyak sekali problem di sana. Iya betul. Sekian puluh tahun kita juga berada dalam organisasi yang memang mungkin berjalannya lambat gitu ya. Tetapi dengan pedoman regulasi yang ada sekarang, menurut saya itu sudah semakin mempermudah karena ada pedoman yang membantu kita untuk menjalani pekerjaan itu. Oh gitu ya, jadi lebih enak deh. Ya, salah satunya pedoman dari reformasi birokrasi, karena itu menjadi panduan bagi KL-KL untuk menjalankan tugas organisasinya. Oh begitu, karena udah ada panduannya semua, jadi tinggal bagaimana mempelajari dan menyesuaikan itu, betul, gitu ya Bu ya. Kalau sulit ya udah pasti sulit lah tadi ya. Pasti ya naik level soalnya nih. Tapi ya the show must go on ya. Yes, betul. Dan saya punya tim kerja yang bagus-bagus, jadi menurut saya pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan ya. Iya, setuju sih. Nah ini kalau aku lihat story Bu Rika ini kan kayak dari pulau ini, terus besoknya ke pulau ini lagi, terus pindah lagi begitu. Nah ini gimana sih Bu? Sebagai seorang ibu juga, ibu di kantor dan juga ibu di rumah, itu bagaimana? Tahun ini efisiensi, jadi perjalanan saya keliling Indonesia juga tidak banyak, tidak banyak ya. Tetapi dua minggu terakhir cukup melelahkan buat saya karena memang ada beberapa perjalanan yang harus saya lakukan. Dan hari ini pun sebenarnya kemarin juga saya sempat bisa nggak nih ya ke Bengkulu ya, seperti itu ya, karena jadwal yang memang padat ya. Tetapi alhamdulillah bisa datang kemari dan ini adalah konsekuensi dari sebuah jabatan. Ketika cerita Bengkulu maka perjalanannya ya Bengkulu dan kabupaten. Tapi ketika kita cerita TVRI nasional perjalanannya ya seluruh Indonesia gitu ya. Syukur-syukur saya nggak berjalan nggak terlalu banyak ke luar negerinya gitu kan, karena memang yang saya urusin itu lingkup di dalam negeri lebih banyak ya. Jadi tetap saja melelahkan, tetapi asik loh. Kan kerja sambil jalan-jalan kan sesuatu loh Tari. Terus selalu yang Ibu Rika bilang dari dulu tuh. Iya. Kebayang nggak kamu jalan-jalan ke Papua, ke NTT dan betapa indahnya Indonesia. Itu baru dari satu lokasi saja loh. Kita belum mengelilingi ribuan pulau yang ada di Indonesia dan itu luar biasa ya. Asik walaupun melelahkan. Ya dia balance lah ya. Betul. Urusan rumah ya sama, keseimbangan juga yang akan ada gitu ya. Dan alhamdulillah sih semuanya bisa berjalan baik.
Alhamdulillah, keren sih Mak, udah. Ibu, ini kan kalau dulu nih Ibu Rika pernah cerita sama aku dan juga para penyiar yang lain juga, bagaimana sih dulu ketika Ibu Rika menjadi seorang penyiar, itu nggak ada nih sekarang kayak Google, langsung nanya ke Google gitu Ibu, clipping, baca, ngumpulin bahan bacaan. Nah, begitu juga sekarang udah lebih maju lagi, lebih canggih lagi, yang mana kita udah move ke digital. Kita harus menyesuaikan diri, nggak ada pilih seperti nggak ada pilihan begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri perkembangan sekarang itu seperti apa sih Bu? Khususnya di dunia digital, di televisinya seperti apa? Oke, sekarang ini 5 tahun ke depan RPJMN, artinya rencana jangka menengah 5 tahun ke depan kita sudah semakin fokus menjadi pelaksana organisasi itu ke pemerintahan digital ya. Dan penilaian SPBE pun juga sudah beralih menjadi pemerintahan digital. Artinya mau tidak mau kita berada pada era yang seperti itu. Jadi tidak ada istilah buat saya kita nggak bisa tuh, nggak ada ya. Karena apa? Karena semua alat bantu. Di HP saya ini dokumen semua. Ya, dokumen dan semua pekerjaan ada di sini gitu kan. Artinya ini menjadi alat bantu kita. Jadi ketika misal sekarang Tari mewawancarai saya, pasti kok harus searching dulu siapa saya, latar belakang saya seperti apa gitu ya. Dengan gampang Tari bisa dapatkan. Kalau dulu kan bingung loh. Iya, kumpulin bahan bacaan gitu ya. Di mana gitu ya. Nah, untuk memahami digital tentu harus ada ilmunya ya. Dan menggunakan ini hanya sebagai alat bantu. Menggunakan alat ini pun kita harus punya etika. Kita harus memahami dengan baik karakternya seperti apa. Ketika dia hanya dibutuhkan untuk pekerjaan kita sehari-hari, maka itu hanya hubungan kita dengan dia. Tetapi ketika ini kita gunakan untuk menjadi sebuah alat bantu di ranah publik, hati-hati. Hati-hati ya. Nah, saat ini undang-undang penyiaran memang belum masuk kepada ranah media sosial, media baru. Tetapi sekarang kita DPR sedang membuat RUU penyiaran dan di dalam situ akan diatur seperti apa sih nanti media baru di Indonesia supaya semakin jelas. Nah, sebagai ASN kita harus paham itu. Nah, itu dia. Bagaimana semua ASN terutama yang ada di TVRI memahami dengan baik ya. Bagaimana regulasi yang ada. Karena apa? Karena kita bekerja berdasarkan regulasi. Itu yang menjadi pedoman kita. Ketika Anda membuat berita pun mencari harus jelas narasumber informasi ini apakah qualified atau tidak. Ya, tidak semua apa yang mengalir di dunia maya itu menjadi sebuah kebenaran. Ketika Anda tidak melihat rujukan dengan jelas itu berasal dari mana. Jadi yang namanya ASN itu nggak seperti yang puluhan tahun lalu Tari. Kalau Anda tidak mau belajar ya tertinggal lah. Dan sekarang penilaian semakin jelas ya. Apa yang ekspektasi pimpinan kepada Anda seperti apa itu jelas seperti itu. Jadi tantangannya semakin, tapi pasti bisa lah kalian. Pasti bisa belajar ya Bu ya, belajar dong. Begitu saya udah seumur ini aja masih belajar gitu ya, apalagi kalian muda-muda. Kalau saya kan cepat nangkep cepat lupa, kalau kalian kan cepat nangkep lambat lupa gitu ya. Nah itu kan yang selalu aku inget nih ajaran Ibu dari dulu kayak ya enak loh zaman kalian itu, inget banget aku di ruang Kepsta itu dijejeli kan. Enak kalian, kalau saya dulu begini-begini. Tapi benar juga kalau dipikir-pikir lagi. Jadi sekarang tinggal mau atau enggaknya gitu ya Bu ya. Yang paling enak itu adalah orang yang sebenarnya orang yang punya kemampuan dan punya kemauan ya, itu idealnya seperti itu. Tetapi kondisi yang tidak ideal kan banyak kita jumpai. Ada yang dia punya kemampuan tapi dia tidak punya kemauan. Nah, orang yang tipe jenisnya seperti ini itu jangan diajak teman. Jangan dijadiin teman ya. Orang yang punya kemampuan tapi dia tidak punya kemauan. Artinya apa? Ini orang pemalas. Nah, kalau kamu berteman dengan orang pemalas, maka Anda akan menjadi orang pemalas. Tapi kalau Anda berteman dengan orang yang rajin, Anda akan kecipratan juga rajinnya. Nah, yang paling agak lebih enak itu dia tidak punya kemampuan tapi dia punya kemauan. Ini bisa dicetak menjadi orang yang punya kemampuan ya. Paling ideal ya punya kemampuan dan punya kemauan gitu. Dia udah punya semua bekal ini. Nah, kan gitu kita ya. harus menjadi ASN yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak Anda tidak akan bisa menjalani profesimu sebagai seorang ASN ya. Tantangannya ke depan itu luar biasa loh. Dan pemerintah sudah menambah tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Artinya negara membutuhkan aparatur sipil negara yang memang dia berkualifikasi tinggi. Dia harus menjadi orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi. Dia harus menjadi orang yang bisa menjawab tantangan ke depannya seperti apa. Gitu. Oke, jadi memang harus berarti CPNS itu tidak seremeh-temeh. Jadi biasanya kan
kalau di sosial media nih Bu, kayak aduh ya lumayan enak tinggal jadi CPNS tinggal begini-begini doang, tinggal nurut begitu doang. Tapi ternyata di balik itu semua harus banyak nih pelajaran yang harus mereka benar-benar fokus begitu ya Bu ya. Nah kalau Ibu sekarang nih melihat, kan tadi Ibu bahas tentang kemauan dan juga kemampuan, artinya ada semangat di situ. Bagaimana semangat CPNS sekarang yang Ibu temui? Bervariasi. Yes. Bervariasi ya. Ini kita ada 1950 kemarin 1956. Sekarang tinggal 1952. Ada beberapa CPNS yang mundur, nggak kuat ya. Padahal baru hitungan latsar ya. Iya, betul. Oke. Dalam beberapa kali pertemuan saya sebagai penceramah di latsar, banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya ya. Tetapi saya melihat ada sebagiannya yang juga mesti ditempa nih anak-anak ya. Karena apa? Saya berkesimpulan sementara ya. Ada yang belum siap dia beralih menjadi orang yang bekerja. Oke. Ketika misalnya diberikan selama latsar memang tidak diberikan tugas utama dulu, tetapi memang kewajibannya hanya mengikuti latsar dulu, bahwa ada penugasan yang lain itu di sela-sela latsar. Tapi ada beberapa yang saya ngelihat sudah mulai main hitung-hitungan dalam pekerjaan ya. Oh begitu. Ya, nah menurut saya sebaiknya itu jangan dipelihara. Jadi saya menekankan kepada CPNS anak-anak kita yang baru, bahwa ketika Anda diberikan tugas oleh pimpinan atau diberikan tugas oleh senior-seniormu atau oleh katimmu, kok jalankan dengan baik ya. Jangan melihat bahwa kenapa saya terus yang dikasih kerjaan, kenapa bukan dia, jangan. Apa karena saya anak baru nih? Iya, padahal sebenarnya tapi yang seniornya juga jangan kebangetan gitu ya, mentang-mentang ada yang baru-baru, udah lu aja yang kerjain, nah itu juga nggak benar juga. Boleh gitu disentil kan. juga sedikit itu ya Bu ya? Dijewer aja ya. Oke deh, nah nanti kita bahas lagi Bu, sekarang kita break dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.